niatnya membantu ekonomi suami. Sampai sini kecantol Banggali. Kan katanya si niatnya dari Indonesia ingin membantu ekonomi suami. Pas saya nyampe Arab Saudi malah kecantol Banggali. Itu nggak kebanyakan. PMI di Arab Saudi itu kalau dijadiin sinetron judulnya Cintaku Sebatas Tarhil. Iya. Kamu udah nikah? Belum kok, aku masih single. Punten, Buaya mau lewat. يلا جود نايت. جود نايت وين؟ اجلسي بيجوني حريم ابيك تساعديني. انا دوام الساعة 8 الصبح والحين الساعة 8 بالليل. انتهي خلاص انا نوم. Oh iya, what's up guys, teman-teman semua, apa kabar dahulu ya? Semoga baik-baik saja dan dalam lindungan yang maha kuasa. Teman-teman semua sudah pada tahu kan, ngomongin tentang TKW, TKI Indonesia yang hidup di luar negeri. Dimanapun berada, entah itu Eropa, Amerika, dan semua di penjuru dunia, itu pastinya punya cerita di balik mereka yang ada di sana gitu. Mungkin ada yang buat kita jadi motivasi buat hidup ke depan begitu. Ada juga yang sedih, terharu, bahagia, dan semua itu kita jadi tertarik untuk membahas kehidupan para TKI kita yang hidup di luar negeri gitu. Para TKW TKI kita yang hidup di Arab Saudi tentunya gitu. Saya ngomongin yang saya tempatin sekarang ini yaitu Arab Saudi gitu. Mereka punya apa ya? Punya cerita tersendiri. Ada yang di sini itu, ada yang jadi YouTuber, ada yang jadi ada yang mereka gaji tinggi, ada yang mereka jadi ini, jadi itu. Pokoknya sampai itu punya followers dan juga subscriber banyak tinggi banget. Contohnya seperti Kang Alman Mauliana itu yang udah subscribernya udah 2 jutaan gitu, yang dan juga mereka yang lain seperti Sahabat Salam ataupun siapapun itu. Terlepas dari itu, di sini kita hanya membahas TKI yang punya konten kreativitas tinggi dan mungkin bagi kita menghibur juga gitu ya. Saya ingin bahas di sini seperti yang saya ulang berkali-kali bahwa tonton terus sampai habis biar tidak gagal paham tentunya. Oke teman-teman, yuk let's go masuk kita ke video yang kita akan bahas pada video kali ini. Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi bagi teman-teman, maaf ini berulang kali saya ngomong di sini bahwa jika teman-teman sekalian melihat atau mengklik video ini baru pertama melihat, mungkin ya ini bantulah teman-teman, ini kan channel baru gitu, masih belum banyak subscribe-nya ya, bukan sampai mengemis-ngemis gitu, enggak. Bang. Bukan seperti itu. Jadi di sini kita hanya sama-sama saling berbagi informasi seputar Arab Saudi tentunya, dan juga seluruh dunia. Jika saya bisa ngabarkan, saya ingin kabarkan. Jika tidak, yang saya mohon maaf. Oke teman-teman, ayo kita masuk ke video pembahasan kita yang pertama. Ini dia. Apa? انت كلام ما انا ما في شغل هذا. انت كلام ما في حرمه اطلع برا. يلا شيل شنطتك وادي فوق غرفتك. اوكي عجيب والله. وراها عليك يبا. Tentang TKW ya, maksudnya mereka punya ciri khas masing-masing ya. Ada yang katanya sih takut kepada majikannya, ada yang sedikit lemah gitu di depan majikannya. Tapi di sini yang saya lihat ini TKW yang satu ini, masya Allah ya, dia kuat banget gitu. Dan biasanya sih kalau kerja sama majikan itu, kalau kerja bulanan itu nggak dikasih keluar, itu kalau mau keluar pun harus izin dengan majikan gitu, ataupun harus keluar itu pun sama majikan, biasanya seperti itu. Ini karena ada peraturan seperti itu dari majikan, dia membalikan omongan tersebut jadi timbal balik buat majikannya begitu, timbal balik ke yang punya peraturan begitu teman-teman. Kita lihat lagi nih, kita lanjutin ya. Nah, tuh kan jadi majikannya sendiri yang buang sampah. Gimana nggak protes ya? Mereka bikin peraturan kalau TKW nggak boleh keluar, nggak boleh ke kemana-mana. Kalau kerja sama majikan, ya jadi mereka yang jadi susah sendiri gitu.
lanjut lagi yuk teman. Datang lagi semuanya si pembantunya ini. اوكي يلا جود نايت. وين جود نايت وين؟ اجلسي بيجوني حريم ابيك تساعديني. انا دوام الساعة 8 الصبح والحين الساعة 8 بالليل. انتهي خلاص انا نوم. Jadi saya ketawa sendiri lihat video ini gitu. Jadi dia katanya kerja dari jam 8 pagi dan sekarang jam 8 malam. Jadi waktunya untuk tidur, jadi waktunya untuk istirahat ya tidur gitu katanya. Jadi ini contoh TKW yang harus dijadikan motivasi buat TKW kita yang agak lemah di depan majikan ya teman-teman ya sekalian. Biar kita tidak injek gitu. Tapi enggak juga sih, kalau majikannya memang baik ya tolonglah tambahin waktunya, bantuin ya kan nggak apa-apa, itu tergantung masa individual ya. Yuk kita lanjut ke video yang selanjutnya. Niatnya membantu ekonomi suami. Sampai sini kecantol Banggali. Kalau masalah yang ini konten kreativitas TKI kita di entah di mana, mungkin di Riyadh mungkin ya. Tapi masya Allah ya kontennya itu agak menyindir, cuman bagi yang tersindir aja di sini ya. Jadi ini juga peringatan gitu. Kan katanya si niatnya dari Indonesia ingin membantu ekonomi suami. Pas saya nyampe Arab Saudi malah kecantol Banggali. Itu nggak kebanyakan. Kembali lagi ke diri masing-masing ya. Tapi di sini bagus untuk kontennya ini, biar jadi motivasi buat kita agar kita tetap fokus ke apa? Tetap fokus ke cita-cita kita untuk merubah ekonomi kita. Ya, yuk lanjut lagi. Kurang katanya berani. Ketemu Mang Jago kok pada lari? Iya. Kaburan katanya jago, kok malah nama jago malah lari ya kan? Ya, sejago-jagonya kaburan tetap aja itu kosongan bang. Itu aja. Ya pasti takut lah. Sama mereka yang samping jalan ya, habis itu kedip-kedip itu yang hitam gitu. Ya bukan lari sih, pasti jalannya gini. Kanan gini. Ya, bukan selinut. Ada yang udah aman, udah bebas. Lanjut bang. PMI di Arab Saudi itu kalau dijadiin sinetron judulnya Cintaku Sebatas Tarhil. Nah, iya. Nah kita yang ini nih PMI yang punya percintaan di Arab Saudi itu ibaratkan seperti sinetron gitu ya. Benar juga ini kata teman kita ini, karena kebanyakan kalau PMI kita hidup di luar negeri mereka punya percintaan. Tapi ini nggak ngomong semuanya dibungkus jadi satu, enggak. Di sini saya ada juga kasus seperti ini, maksud saya gitu teman-teman. Jadi jangan salah paham di sini ya. bang. Jadi kalau ngomongin tentang PMI punya percintaan di Arab Saudi, ibaratkan itu seperti sinetron. Judulnya Cintaku Sebatas Tarhil ya kan. Ya kalau cuma sebatas di sini sih nggak apa-apa. Tarhil itu penjara ya teman-teman. Bagus nih, lanjut lagi nih. Yuk. Kamu udah nikah? Belum kok, aku masih single. Punten, buaya mau lewat. Aku sedikit ini tersindir kalau masalah ini. Kamu udah nikah? Belum kok, aku masih single. Punten, buaya mau lewat deh. Jadi apa ya? Tersindir sendiri. Dulu aku juga pernah ngerasain itu. Wah, enggak. Maksudnya ya sedikit-sedikit rayu-rayuan lah buat kan di sini apa ya? Kebanyakan itu janda gitu. Janda menggoda gitu. Enggak, bercanda teman-teman. Lanjut lagi yuk. Tahu nggak persamaan janda sama Yamaha? Apa tuh? Sama-sama semakin depan. Tuh kan, benar juga kan kata saya. Tahu nggak persamaan janda sama Yamaha? Apa tuh? Sama-sama semakin di depan. Emang ya, dari Indonesia sih, dari Indonesia nggak menuntut semua orang sih, cuman kebanyakan mau yang single, mau yang sudah punya istri, saat di luar negeri itu sudah belok tujuan gitu. Karena mungkin ya karena teman-teman
atau sahabatnya atau lingkungannya gitu ya, itu tergantung masing-masing sih. Cuma di sini tergantung keimanan sebenarnya teman-teman ya di sini. Yuk lanjut lagi yuk. Di Arab niatnya membantu ekonomi suami. Iya, benar. Sampai sini kecantol Banggali. Jadi bener konten ini menghibur bagi kita dan juga buat kita jadi berpikir jernih gitu ya. Jangan dipotong-potong video ini, cuman di sini bikin sedikit terbuka pikiran kita bahwa kalau di sini tidak niatnya dengan sungguh-sungguh, maka berbelok di tengah jalan itu sudah hukum alam teman-teman, itu nggak bisa dirubah. Kalau kita hanya niatnya itu kanan kiri, udah itu sudah ini ibarat kata sudah terbawa arus ya iyalah. Jadi harus kuat iman ya. Buat teman-teman kita dan juga buat saya sendiri tentunya teman-teman, biar kuat iman. Oke lah lanjut lagi yuk.